Kali ini kita akan melakukan praktek perhitungan linear programming untuk menghitung maksimum profit dengan menggunakan metode grafik. Baik, di sini ada contoh soal, ada sebuah perusahaan atau pabrik yang bernama Tata Furniture. Tata Furniture ini memproduksi lemari dan meja, ya. Kita lihat soalnya, pembuatan lemari dan meja harus melalui tahap pemotongan dan perakitan. Produk lemari membutuhkan waktu 4 jam pemotongan dan 2 jam perakitan. Sementara itu, produk meja membutuhkan waktu 3 jam pemotongan dan 1 jam perakitan. Ya, kita telaah lagi, perusahaan Tata Furniture ini membuat dua produk yaitu lemari dan meja, ya, di mana lemari harus melalui tahap pemotongan 4 jam dan perakitan 2 jam. Dan produk meja harus melalui proses pemotongan selama 3 jam dan perakitan selama 1 jam. Ya. Namun, perusahaan ini memiliki kendala di mana tim pemotongan hanya dapat bekerja paling lama selama 480 jam dan tim perakitan dapat bekerja paling lama selama 200 jam. Namun, keuntungan dari setiap produk lemari ini adalah Rp1.200.000 untuk setiap lemari dan Rp500.000 untuk setiap produk meja yang dihasilkan. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah masing-masing produk yang harus dibuat untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal? Jadi, si perusahaan Tata Furniture ini nih harus membuat berapa banyak lemari sih dan berapa banyak meja sehingga perusahaan ini dapat mendapatkan profit yang maksimal, ya. Langkah pertama adalah kita ubah soal ini ke dalam bentuk tabel, ya, kita terjemahkan. Kita convert, ya. Kita convert em, soal ini ke dalam bentuk tabel, ya. Di sini ada bentuk tabel, ya. Kita lihat. Baik, di sini ada kita lihat ya, ada lemari dan meja, ya. Ada proses pemotongan, ada proses perakitan, ya. Pada proses pemotongan, lemari membutuhkan waktu 4 jam, meja 3 jam, dan waktu yang tersedia untuk tim pemotongan hanya maksimal 480 jam. Sementara itu, pada tim perakitan, ya, membutuhkan waktu untuk membuat lemari itu 2 jam, ya, untuk merakit lemari 2 jam, dan untuk merakit meja itu 1 jam, ya. Dan maksimal tim perakitan ini bekerja hanya 200 jam, ya. Kita lihat keuntungan yang dihasilkan dari satu lemari itu Rp1.200.000 dan dari satu meja itu adalah Rp500.000, ya. Dari tabel ini kita ubah menjadi bentuk grafik. Nah, dalam kali ini saya akan menghitung menggunakan aplikasi Microsoft Excel, ya, karena lebih mudah bagi saya untuk melakukan orat-oret ya dan menggambar grafik gitu. Oke, kita pindahkan dulu soalnya ya, kita buka Microsoft Excel ya. Di sini sudah saya siapkan halamannya Microsoft Excel di mana sudah ada sumbu X dan Y ya. Sudah saya buat dan ini soal kita tadi ya, kita pindahkan ke sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menuliskan kendala-kendala yang ada pada soal ini ya. Kita tuliskan kendala yang ada. Pertama, kendala yang ada pada divisi pemotongan ya. Yang pertama, kita simbolkan dulu ya pertama ya. Kita simbolkan dulu lemari itu adalah X ya. Lemari itu kita sebut dengan X ya. Meja itu kita sebut dengan Y ya. Oke. Baik, kendala yang pertama ada pada divisi pemotongan ya. Kita kita buat persamaan dari sini ya. Kendalanya adalah 4X ya ditambah 3Y. Nah, karena maksimal adalah 480 ya. Jadi pekerjaan ini harus kurang dari atau maksimal sama dengan 480 jam ya. Maka di sini dibutuhkan tanda kurang dari atau sama dengan 480.
ya. Kemudian, kendala yang kedua ada di perakitan, ya. Kendalanya adalah kita tuliskan 2X ya, dan Y ya, ditambah Y ya, 1Y ya. Sama maksimal adalah 200 jam ya. Jadi, untuk melakukan pekerjaan perakitan ini hanya dapat kurang dari 200 jam atau maksimal sama dengan 200 jam. Oke. Kita tulis lagi profit ya. Profit kita tandakan dengan huruf Z ya. Maka di sini kita tulis profit ya, Z adalah 1.200.000 X ya ditambah 500.000 Y. Ya, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi karena ini adalah produk barang maka tidak mungkin negatif ya. Berikutnya adalah X harus lebih besar atau sama dengan nol dan Y pun harus lebih besar sama dengan nol ya. Baik, ini adalah kendala yang kita dapatkan dari soal tadi ya. Ini adalah persamaannya. Oke, kita taruh di sini ya, kita sampingkan dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah merubah ya, merubah atau menggambarkan kendala ini ke dalam bentuk bentuk grafik ya, ke dalam bentuk grafik di sini ya. Ada yang masih ingat bagaimana cara merubah persamaan ke dalam bentuk grafik ya? Kita sedikit flashback ya, kita pelan-pelan kita kerjakan ya. Yang pertama kita akan membuat garis untuk, ini ya, persamaan yang pertama ya, untuk divisi pemotongan ya, 4X ditambah 3Y kurang sama dengan 480. Titik yang pertama untuk membuat titik yang pertama, kita akan menggunakan, merubah X yang pertama ya, kita ubah X yang pertama menjadi 0 ya. Baik, kita masukkan ke persamaan ya. Jadi 4 dikali 0 ditambah 3Y, kita gunakan dulu sama dengan 480 ya. Kita teruskan lagi, berarti 0 ditambah 3Y sama dengan 480 ya. 3Y sama dengan 480, Y sama dengan 480 per 3 ya. Jadi Y adalah 160 ya. Jadi dari persamaan ini kita dapat menghasilkan sebuah titik ya, di mana ini titik yang pertama nih ya, X-nya 0 ya, kita tandai ya. Ini titik yang pertama ya, X-nya 0 ya, kita tandai dengan warna hijau ya. Dan Y-nya adalah 160 ya. Jadi kita dapati persamaan ya, kita dapati titik yaitu 0,160 ya. Oke. Di sini kita gambarkan ya, lalu kita gambarkan titik ini ke dalam grafik ya. Kita gunakan titik biru ini ya. Kita, oke. 0,160 X-nya 0, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi di sini ini adalah titik 0,160 ya. Ini adalah titik 0,160 ya. Kita sudah menemukan titik yang pertama. Namun untuk membuat sebuah garis, maka dibutuhkan titik yang kedua ya. Kita lihat, kita hitung lagi untuk menemukan
titik yang kedua, ya. Titik yang kedua, caranya hampir sama, tapi yang kita ubah adalah sekarang Y-nya. Jadi Y-nya yang kita ubah jadi 0, ya. Kita masukkan ke persamaan, 4x ditambah 3 kali 0 sama dengan 480, ya. Kemudian 4x ditambah 0 sama dengan 480, 4x sama dengan 480, X sama dengan 480 dibagi 4, maka X adalah 120, ya. Jadi, dari sini kita lihat kita sudah dapat titik ya, Y-nya 0, kemudian X-nya 120 ya. Jadi titik kita di sini adalah berapa? 120,0 ya. Baik. Nah, dari sini kita gambarkan lagi ya, kita gambar lagi, satu titik lagi, ya. 120,0 ya, di sini 120, 1, 2, 3, ya, sini ya. Baik, titiknya di sini ya, kita pindahkan titiknya. Titiknya ada di sini. Oke. Nah, dari sini kita dapat membuat sebuah garis lurus ya. Ini kita tandai dulu ya, supaya kita tidak lupa. Ya, jadi ini tadi adalah titik berapa? 0,160 ya. 0,160 ya. Sementara yang ini adalah titik 120,0. 120,0 ya. Baik, dari sini kita buat garis lurus. Ya, kita buat garis lurus. Ya. Nah, ini adalah garis dari persamaan yang pertama ya, yang pemotongan. Baik, kita harus membuat satu lagi ya, karena ini ada dua persamaan. Kita buat satu garis lagi ya, yaitu persamaan yang kedua, yang ini ya, yang 2x plus y. Oke, kita gunakan cara yang sama tadi ya. Kita hitung di sini, kita ubah dulu pertama, apa namanya, x-nya kita, ubah jadi 0 ya. X sama dengan 0 ya. Kita masukkan ke persamaan, 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 200 ya. Maka 0 ditambah Y sama dengan 200, Y adalah 200 ya. Kita dapati persamaan ya, kita dapati titik ya. Titiknya adalah 0,200 ya. Baik, kita masukkan titik ini ke dalam grafik ya, kita gambarkan. 0,200. Kita gunakan warna yang berbeda ya untuk ini 60 sini ya. Titiknya adalah di sini ya. 0,200. Ya. Kita beri label dulu ya supaya tidak lupa. Ini adalah titik 0,200 ya. Kemudian kita buat satu titik lagi ya untuk melihat garisnya. Kita gunakan cara yang sama, namun yang kita ubah sekarang adalah Y-nya ya. Y-nya kita ubah jadi 0 ya. Kita masukkan ke persamaan ya. 2x ditambah Y sama dengan 200 ya. Eh, Y-nya kita ubah jadi 0 ya. 2x tambah 0 tambah 200. 2x
sama dengan 200 ya. X sama dengan 200 per 2, maka X adalah 100 ya. Dari sini kita dapati titik lagi ya, Y-nya 0, X-nya 100 ya. Jadi titik ini adalah ini titiknya adalah 100,0 ya. Baik, kita gambarkan titik ini ke sini ya. 100,0 berarti 100 itu ada di sini ya. Ini ya, kira-kira di sini ya. Kemudian kita tarik lagi garis ya dari titik yang satu ke titik satunya. Nah, oke. Ini adalah dua garis dari hasil persamaan soal tadi ya. Nah, di sini kita dapat melihat maksimal profit yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Nah, untuk melihat grafik dengan maksimasi ya, ini yang merupakan daerah visible adalah daerah irisan dari kedua garis ini ya. Jadi daerah visible-nya adalah yang ini, yang di bawah biru ya dan yang di bawah merah. Harus keduanya ya. Jadi kita tandai dulu ya. Kita tandai dulu garisnya ya, kita tandai dulu areanya ya, area yang visible ya untuk kedua persamaan ini ya. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Nah, ini adalah daerah yang visible ya. Kita beri warna dulu supaya dapat terlihat perbedaannya. Baik, kita kasih warna kuning ya. Kita kasih warna kuning. Nah, baik, ini adalah daerah yang visible ya. Kita tandai dulu ini adalah daerah visible. Ini adalah daerah yang visible ya. Area kuning ini ya. Kita lihat di titik-titiknya ada di 1, 2, 3, dan 4 ya. Di sini ada titik perpotongan. Nah, kalau gambar grafik kita hanya gambar gitu, kalau kita buat di aplikasi grafik yang presisi mungkin bisa kita langsung lihat ya titiknya di mana. Tapi kalau misalnya kita gambar, kita harus menemukan titik potong dari kedua grafik ini ya. Salah satu caranya untuk menemukan titik potong ya adalah kita gunakan eliminasi ya. Kita lakukan dengan cara eliminasi ya untuk mengetahui titik potong dari kedua garis tersebut ya. Nah, untuk mengetahui titik potong ya, lakukan dengan cara eliminasi ya. Kita lihat ini kedua persamaan ya, dua garis yang biru ini ada 4x tambah 3y sama dengan 480 dan persamaan 2x tambah y sama dengan 200 ya. Kita lakukan eliminasi ya, yang bagian bawah kita kalikan dengan berapa? -2 ya, supaya hasilnya habis ya. Dikalikan dengan -2 ya. Jadi ini jadi min 4x ya, di -2 dikali y jadi -2y ya. Gunakan dulu tanda sama dengan ya. Sama dengan -400 ya.
Oke. Kemudian kita gunakan eh, eh, hitung ya, kita hitung berapakah dia ya. Ini nol ya, nol ditambah dengan Y sama dengan 80 ya. Kita dapati Y-nya adalah 80 ya. Lalu Y80 ini ya, kita tulis dulu ya, Y sama dengan 80 ya. Nah, kemudian Y ini kita masukkan ke salah satu persamaan di atas ya. Saya masukkan ke persamaan pertama ya. Jadi 4X ditambah 3Y ya, 3Y sama dengan 480 ya. Kita masukkan Y-nya ke sini. Mohon maaf. 480. Kita masukkan 4X ditambah 3 dikali 80 sama dengan 480. Kemudian 4X tambah 240 sama dengan 80. Kemudian 4X kita pindahkan ke sisi satunya. Jadi 480 dikurangi 240. X adalah 240. Kemudian X sama dengan 240 dibagi 4. Ya, jadi kita dapati X-nya adalah 60. Ya, dari sini kita dapatkan titik potong. Ya, ada Y-nya 80 dan X-nya 60. Ya, oke, kita tuliskan dulu titik potongnya. Ya, titik potongnya adalah 60,8. Ya, baik. Jadi titik potong di sini adalah, oh ini belum kita labeli ya, tadi ini kita labeli ini 100, ya ini 100,0. Oke, baik. Kita mendapati titik potong di sini adalah 60,80 ya, 60,80. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan titik ya, semua dari daerah visible ini, maka kita akan menghitung profitnya. Saatnya kita menghitung profit ya. Baik, kita lihat profitnya, kita ambil lagi dari masternya ya. Nah, ini. Profitnya adalah Z sama dengan 1.200.000 X ditambah 500.000 Y ya. Kita tandakan di sini profit ya. Kita masukkan yang pertama ya. Kita masukkan persamaan yang pertama ya. Kalau titik ini 0 pasti hasilnya adalah 0 ya. Jadi saya rasa tidak perlu dihitung lagi. Kita hitung di 3 titik ya. Jadi kita dapati titik yang visible itu adalah titik ini ya, 0,160, kemudian 60,80, 60,80 dan 100,0 ya. Kita lihat dari titik yang pertama ya, 0,160 ya. Kita masukkan ke sini. Jadi X-nya 0, Y-nya 160 ya. Kita masukkan. Profitnya adalah 1.200.000 rupiah dikali berapa? Kali 0 ya. Tambah 500.000 dikali 160. Ya, baik. Lihat.
rate-nya adalah 0, ya. Kita lihat X-nya adalah 500.000 dikali 160, maka kita dapati X-nya adalah 80 juta ya. Nah, jadi profit dari titik ini adalah 80 juta rupiah ya. Baik, sekarang kita hitung titik yang selanjutnya ya. Sekarang kita hitung titik yang selanjutnya, yaitu titik ini ya, yang kedua ya, 60,80 ya. 60,80 ya. Profitnya adalah 1.200.000 dikali 60 ya, ditambah dengan 500.000 dikali 80 ya. Nah, kita lihat profitnya adalah 72 juta ya, ditambah dengan 40 juta ya. Maka kita dapati oh, profit keseluruhannya adalah 112 juta rupiah ya. Ini untuk titik yang kedua ya. Sekarang kita hitung titik yang ketiga, yaitu 100,0 ya. Profitnya adalah 1.200.000 dikali 100 ya, tambah dengan 500.000 rupiah kali 0 ya. Jadi kita lihat ini profitnya adalah 120 juta rupiah ya. Ditambah 0 ya. Jadi profit pada titik ini adalah 120 juta rupiah ya. Baik, dari ketiga titik ini kita sudah dapatkan hasilnya ya. Yang pertama adalah 82 juta rupiah untuk titik ini. Yang kedua adalah 112 juta rupiah untuk titik ini, titik yang perpotongan. Kemudian yang ketiga adalah 120 juta rupiah untuk titik yang ketiga ini ya, yang di bawah. Nah, artinya yang paling maksimum profitnya adalah titik yang ketiga ini, ya, titik 100,0. Artinya, perusahaan ini lebih baik membuat 100 buah lemari dan membuat 0 meja, ya. Jadi, tidak perlu membuat meja kalau memang, eee, kendalanya adalah seperti ini. Karena yang paling menguntungkan adalah
dengan skema ini ya. Jadi, nah furniture disarankan hanya membuat 100 100 unit ya, 100 unit lemari dan 0 unit meja untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke. Jadi, ini adalah cara menghitung keuntungan maksimal. Saya harap apa yang saya jelaskan tadi cukup jelas dan dapat dipahami. Terima kasih.